Oke, kembali lagi di channel Kang Udit ya. Lama tidak posting video ya. Kali ini saya akan berikan tutorial yang sangat bermanfaat sekali ya. Ini adalah suatu edukasi yang tidak ada di manapun ya. Kita akan bahas tentang eh, as gergaji ya. Jadi as gergaji kita akan membuat as gergaji presisi tingkat dewa sobatku ya. Jadi perlu digarisbawahi adalah presisi tingkat D dewa ya. Oke, ini caranya adalah apa? Kita beli ya ini as gergaji ya. Kita akan rangkai ya. Dan kita harus beli di toko yang tepat ya. Karena pembuatan as gergaji ini tidak sembarangan orang bisa buat seperti ini ya. Karena ini memang harus berpengalaman ya. Jadi kita harus percaya dengan kita harus pilih toko yang benar-benar menjual as gergaji yang sangat presisi ya. Di mana? Ya, di toko-toko terdekat, di offline, di online juga banyak ya. Lalu kita akan merakit mata gergaji ya. Ya. Ini karena tidak semua orang tahu ya caranya ya. Ya. Kalau Anda tidak disimak, mungkin Anda kayak apa ya? Alah, gitu aja. Nah, tapi ini ada sesuatu yang tidak semua orang tahu ya. Nah, begini ya cara masangnya. Ini pertama dan ini sudah semua orang banyak yang tahu ya. Begini, nanti langsung dikencangin pakai kunci Inggris ya. Ini adalah kunci ukuran segini ya. Lalu apa lagi? Ya, kita akan lanjutkan prosesnya ya. Sebelum kita memasang lakernya, kita harus pakai oli ya, atau pakai anti karat ya. Biar apa? Biar licin ya. Ya. Terus harus diketahui dan perlu banget ya untuk diketahui yaitu apa? Ini kita harus tahu diameter as ini ya. Ini as ini berapa ya? Ini kita ukur ya. Kita ukur. Untuk apa? Ukuran ini sangat menentukan presisi ya. Tingkat presisinya itu tergantung pada ukuran ini ya. Sama lakernya. Itu hal yang sangat penting sekali ya. Kita ukur. Dan sebelum saya bikin video ini sudah saya ukur dan ini adalah hasilnya 19 mili sobatku ya. Jadi 19 mili. Nah, kenapa kita harus mengukur ini? Nah, kita nanti akan ngepasin ini juga. Ya, ini juga harus 19 mili. Ya. Karena ini 19 mili ya, biasanya orang itu pakai yang 20 karena apa? Biar enggak apa itu namanya? Enggak sesak gitu ya. Nah, tetapi di sini kita akan berbagi tips biar bisa presisi ya. Lalu kita beli yang namanya ini, kalau di sini itu laker ya. Laker ya. Tapi kalau orang Jawa biasanya apa ya? Ya laker ya. Nah, tapi kalau di sini namanya ini ya. Nah, saya biasa pakai merek ini ya. Saya tidak di endorse, cuman ya selama ini saya pakai ini karena bagus ya kualitasnya. Dan dalam pembelian ini kita dapat kunci L ya, 1 ya. Ya. Dan kita belinya itu 2 ya. Jadi ini 1, ini 2. Oke, sebelum melanjutkan ya, jangan alangkah baiknya di subscribe ya, karena di subscribe, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, itu gratis ya. Share dan like, subscribe itu gratis ya. Oke, kita buka dulu ya.
Ini adalah tujuan untuk membuat as gergaji pemotongannya itu bisa presisi ya, lurus, tegak lurus, tidak oglak-oglak gini ya. Nah, ini ada ilmunya ternyata ya. Ilmu ini saya dapatkan selama 5 tahun ya, karena untuk memahami ini itu memang nggak mudah ya. Ya, nah, ini ya. Dan ini fungsinya ini adalah untuk pemasangan atau apa ya? Untuk ngasih itu ya. Apa itu kalau di sini paslin ya. Kalau di ini tuh apa yang namanya ya? Paslin itu loh, kayak oli itu ya. Oli yang kental itu. Paslin kalau di sini ya, kalau di kota Panjenengan apa namanya ya. Oke, kita sebelum masang kita buka dulu. Ini kan ini harus dikendorin ya. Karena apa? Karena dia nanti tidak bisa masuk ya. Dan ini kalau baru ini tidak goyang ya, sedikit pun tidak goyang. Goyangnya itu dikit ya, dikit ini cuman sebatas elastis ya. Jadi fungsi ini tidak goyang adalah apa? Ini nanti bisa membuat presisi ya. Jadi pemotongan gergajinya, putarannya itu bisa tegak lurus, presisi ya. Nah, ini juga kita buka satunya lagi ya. Ya. Dan ini kita memakai ukuran 19 mili sobatku ya. Ya. Karena apa? Ini nggak boleh longgar ya, nggak boleh apa itu namanya, kalau istilah Jawa itu lobok, nggak boleh ya. Jadi kita kasih ini ya, biar licin lah gitu ya. Jadi nanti kita langsung masukin. Nah. Dan ini cara masangnya gimana ya? Ini atau dibalik begini apa begini ya, sebenarnya bebas. Tapi menurut pengalaman saya itu lebih presisi begini caranya. Jadi yang agak timbul ke depan ini ditaruh di sini ya. Kalau yang enggak ada timbulannya ini ditaruh yang sini ya. Kita masukkan dulu ya. Nah, ini masih sesak, berarti ini harus di kendorin lagi ya, karena ini masih nyangkut ya. Karena ketika orang melihat ini mungkin mudah sekali, tapi hasilnya itu tidak bisa presisi ya. Nah, ini nggak boleh lobok ya, harus pas presisi seperti ini ya. Nah, ini kan presisi ya, tidak lobok ya, tidak kocak ya. Kalau ini ukuran 19 mili, terus lakernya dikasih 20 mili ya, itu sudah menjadikan mata gergaji tidak bisa lurus ya. Nanti akan oglak gini ya, karena naik turun gitu ya, dikit ya, naik turun dikit ya. Nah, ini memang sangat penting sekali ya bagi Anda yang suka merakit table saw di rumah ya. Table saw potong apa itu namanya? Potong kayu, potong triplek ya. Gitu ya. Nah, ini begini caranya ya. Nah, ketika ini sudah ukurannya pas kiranya ya. Karena ini nanti dipasin sama rangkanya atau besi yang untuk tataan ini. Kalau sudah pas ya, kita kencangin ya. Ini kencangin gini aja dulu ya, jangan terlalu kencang ya. Karena nanti bisa digeser lagi ya, karena ketika kurang pas ya. Nah,
Ini adalah tips dan trik yang belum pernah dibahas oleh siapapun. Ya, siapapun, ini adalah YouTuber manapun belum ada yang membahas tentang ini. Ya. Nah, ini satunya lagi kita pasang. Nah, ini masih sesak. Ini kita harus longgarin lagi ya. Ya, jadi begini. Ini kalau kasih pelumas enak masangnya ya. Dan ini begini. Nah, terus begini kita kencangin ya, sekiranya sudah pas ukurannya, perkiraan sudah pas ya, begini. Ya, begini. Sebentar, ini saya geser dulu ya. Karena nanti ada trik lagi yang belum diketahui oleh siapapun ya. Dan alasan kenapa itu belum ada yang ngasih tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah tip membuat presisi ya. Jadi mata gergaji itu bisa presisi beneran ya. Bukan abal-abal, bukan pokoknya tidak ada yang tahu soal ini ya. Hanya ada di Kang Udin channel ya. Nah, ini begini. Nah, jadi begini kan. Ini tidak goyang ya, kita pegang tidak goyang. Nah, inilah yang membuat presisi ya, salah satunya. Jangan ada sampai sedikit pun goyang ya. Nah, ini jadi ini 19 mili. Ini juga 19 mili. Nah, ini 19 mili, ini wajib 19 mili ya. Ya gitu ya. Nanti kalau dikasih 20 mili ya, itu nanti akan oblak gitu ya. Nah, terus kemudian yang ini yang sangat paling penting ya. Kita cara masangnya gimana? Begini ya, terawat begini atau begini ya. Dari pengalaman saya ya, kalau begini ini ada unsur ketarik dikit ya. Jadi dia itu makin panjang terus ketarik panbel. Nah, gitu ya. Nah, ketarik panbelnya ini membuat mata gergaji ini dia agak ketarik. Jadinya gini nanti ya. Ya, sedikit gini ya. Nah, terus begini caranya. Biar tidak ada tarikan yang mengganggu ya. Ini ditaruh begini ya. Ya. Karena ini posisinya itu di dekat lakar seperti ini. Ya. Dia kan tidak ada maksudnya kalau menarik kan tidak mungkin ya. Karena dia itu langsung dekat sama ini ya. Jadi kekuatan sama ini ya. Kalau di sini ya, ini nanti akan agak ketarik gitu ya, agak ketarik ya gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi cuman lebih presisi lagi kalau begini ya, karena dia itu jaraknya dikit ya, ya, nah, gitu ya. Dan biasanya ada juga yang masang ini lakar ini di sini ya, jadi ini jaraknya jauh. Wah, ini sangat fatal sekali, dan itu nanti akan membuat oblak ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali menurut saya ya. Jadi Anda pengrajin mebel, potong kayu, untuk membuat yang presisi ya, itu memang harus lihat, tonton video ini ya. Dan ini juga bisa dibuat untuk memotong besi ya. Jadi nanti mata ini nanti diganti dengan mata potong besi ya. Akan tetapi penggeraknya itu harus disesuaikan ya, harus lebih besar, dan RPM-nya juga harus tinggi ya. Nah, begini ya. Dan ini disesuaikan dengan lubang ini ya. Jadi ini ada sepi. Nah, ketika sudah nanti langsung diplek ini ya. Nah, karena ini pas ya, presisi ya, tidak lobok ya. Nah, ini
jelas apa itu namanya, gambarannya seperti ini. Langsung kita masukin sepinya ya, begini ya, kita martel ya, karena ini sebagai contoh, jadi saya tidak kencangin ya, nanti saya mau copot lagi untuk pemasangan ya. Jadi kita lihat ya detailnya ya, ini kita copot dulu ya biar nampak ya, tidak joget, tidak jungklit maksudnya. Ini kita nanti akan leg kicker ya. Ini berputarnya ini sangat presisi sobatku ya. Kita geser ke sini karena ini ada baut yang mengganjal sini ya. Begini, ini kita lihat presisinya ya sobatku ya. Nampak sekali ya, ini sangat presisi ya. Tidak ada pun melintir, tidak ada satupun gini-gini, nggak ada ya. Terus begini, kita akan kasih tips ya biar aman Sulaiman ya. Jadi pemasangannya nanti ya, ini posisinya begini ya, perlu harus diperhatikan ya, posisinya begini ya sobatku ya, posisinya begini ya, jangan dibalik begini ya. Kenapa? Ini nanti ya, ini adalah ilmu ya, bahkan tidak ada satupun yang membahas tentang ini ya. Terus begini, ini mata gergaji itu menghadap ke sini. Jadi mata gergaji itu menghadap ke sini ya, ke sini ya, ke depan nih gini ya. Dan dratnya ini jalannya ke sana ya. Ini kenapa begini ya? Ini karena apa? Ketika nanti ada suatu hal yang bikin berat, mungkin ya nyepit ya, mata gergaji nyepit, ini tidak lepas ya, tidak lepas ya. Ini sistemnya seperti gerinda ya, alat potong itu besi ya, yang kecil itu gerinda itu seperti ini dia. Jadi ketika nanti ada nyepit ya, ini akan kencang sendiri ya. Jadi begini, berlawanan ya arahnya ya. Ini kan begini ya, tapi kalau ini ke sana ya, ini harus berlawanan ya. Nah, kenapa kok begitu? Ya, kita coba lihat ketika di sini ya, kita balik ya. Kita balik ini. Misalkan kita balik ya, ini mata gergajinya misalkan jalannya ke sini ya. Coba kita balik ya. Dan nanti apa yang terjadi? Nanti saya akan kasih tahu ya. Hanya ada di channel Kang Udin ya, yang membahas tentang ini ya. Ini adalah ilmu untuk membuat presisi ya, hasil potongan presisi ya. Coba kita gini ya, biar agak tinggi ya. Nah begini ya, ini kan menghadap ke sini ya, kita geser begini. Nah, ini menghadap ke sini, mata gergaji juga menghadap ke depan sini. Dan ini juga bukanya juga yang ini, nutupnya juga begini ya. Nanti ini ketika ini ada terjadi nyepit, ini langsung lepas ya, langsung lepas begini, langsung lepas. Berbahaya ini. Ini kalau rangkanya atau mejanya itu terbuat dari besi, mata potongnya langsung rusak ya. Apalagi misalkan baru diganti mata potong, baru kena besi ya, rusak lah, eman-eman ya. Ini itu nanti akan sayang ya. Jadi begini tipnya memasangnya itu begini ya. Jadi posisinya begini. Dan rata-rata
ya, rata-rata motor penggerak dinamo ya, itu putarannya itu begini ya, ke depan begini ya. Jadi begini ya. Motor penggerak ya, seperti modern, seperti Wipro ya. Kalau misalkan mau diganti ke sana putarannya itu bisa ganti kabel, maksudnya jalur kabelnya itu diganti. Tapi kebanyakan yang dari pabriknya itu begini ya, dia itu mutarnya begini. Nah, karena apa? Itu untuk begini tadi ya. Jadi posisi dinamo itu di sini ya. Nah, gitu ya. Dan apalagi mungkin cukup itu saja ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menjadi pengrajin mebel ya, furnitur, aluminium, potong besi, bahkan bisa pakai ini ya. Harus tapi penggeraknya pakai yang besar ya, RPM tinggi dan yang kuat. Dan satu hal lagi adalah apa ya? Ini adalah ukuran 19 mili. Ini untuk potong-potong kayu yang kecil-kecil ya. Kalau ini nanti untuk memotong kayu yang tebal-tebal, keras-keras, dinamonya juga besar ya. Itu nanti harus kita maksudnya jangan pilih yang ukuran ini ya. Tapi milih ukuran yang minimal 25 cm, 2 mili maksudnya, atau 30 cm, 30 mili ya. Karena itu nanti semakin besar ya, semakin besar diameter as ini, maka semakin kuat ya. Dan tentunya lakernya juga harus dibesarin ya. Karena apa? Semakin besar itu semakin kuat ya, gitu ya. Karena apa? Kalau nanti untuk memotong kayu yang besar, keras, ini tidak akan beresiko meluntir, apa kayak apa ya, ketarik atau ya. Karena besi ini juga kadang bisa itu ya, agak muling, apa itu namanya, oblak. Maksudnya oblak itu ya kayak itulah, misalkan contoh sepeda motor itu ya, itu pala kerusi itu bisa peyok dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau yang as besar, karena kebutuhan untuk memotong keras atau kayu yang besar, nah itu makanya harus kita pilih as yang diameter besar lagi. Dan caranya seperti tadi, yaitu 19 mili, ini juga 19 mili. Kalau ini misalkan 30 mili, ini juga harus 30 mili. Persis ya, jangan dilebihin 1 mili, karena itu nanti akan membuat agak goyang ya. Nah, kalau untuk belah kayu mungkin tidak terlalu butuh yang namanya presisi ya. Tapi untuk potong seperti misalkan ya bingkai ya, atau misalkan potong sudut, itu memang harus benar-benar presisi ya. Ya, tidak boleh sedikit pun goyang. Makanya harus ini sesuai ya. Ini misalkan 20 mili, ini harus 20 mili ya. Ini 25 mili, ini harus 25 mili. Oke. Terima kasih, salam sejahtera, salam sahabat YouTube, subscriber yang semoga diberikan kesehatan selalu. Oke, terima kasih.